Ada anak yang soleh yang selalu sholat mau berdoa kepada Allah, walaupun pangkat dunia dia tidak ada, hartanya mungkin biasa-biasa saja, tapi dia selalu berdoa kepada Allah. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu selalu keluar dari bibirnya nih dalam salatnya. Jauh lebih baik dan kita harapkan dibanding anak yang kaya raya, pangkatnya tinggi, banyak hartanya, tapi dia tidak sholat. Yakinlah tuh. Dia aja tidak sholat, bagaimana nanti berdoa pada kita? Amin firli, Allahumma firli wali walidayya. Dia untuk dirinya dia tidak sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Sadaqallahul azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin kaum muslimin, jemaah Masjid Al-Iman Kampung Taji yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan utama sekali, marilah sama-sama kita menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, dan nikmat-nikmat lainnya, sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah sholat fardhu maghrib kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Lai sia-sia sadar Pak Ibu. Alhamdulillah. Kemudian kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasul telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai dua pedoman hidup bagi kita yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan di akhirat kelak. Karena itu ibu dan bapak, mari selalu kita tingkatkan iman dan takwa kita, kemudian kita jadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman hidup kita dalam menjalani seluruh aktivitas kita sehari-hari. Dimanapun berada, kapanpun waktunya, semuanya kita pedomani Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Ibu dan bapak para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tausiah kita pada malam hari ini,
Sebagai dalil utamanya itu saya bacakan tadi Al-Quran surat As-Saffat, surat yang ke-37 ayat 102. Jadi surah As-Saffat ayat 102. Ayat ini Bunda Bapak acok kita dengar ketika menghadapi atau di musim-musim hari raya Idul Adha. Sering kita dengar dijadikan bahan rujukan oleh para ulama kita, ustaz kita ketika berbicara tentang ibadah kurban. Bercerita tentang keluarga Ibrahim. Karena inilah Ibu dan Bapak fondasi dasar awal yang kita jadikan sebagai sunnah Rasul syariat ibadah kurban. Jadi malam ini Ibu dan Bapak saya mencoba mengambil kajian hikmah dari surah As-Saffat ayat 102 ini tentang keteladanan keluarga Ibrahim alaihissalam. Karena banyak yang bisa kita tiru gunakan. Kita bertanya sekarang ini, kenapa begitu hebat Ibrahim? Dia bisa memenuhi panggilan perintah Allah yang tidak masuk di akal manusia secara biasa. Bagaimana mungkin seorang ayah mau menyembelih anaknya? Kalau Pak tanya lah mau menyembelih anak Pak, nah mau Pak, ada mungkin mereka sambul sama sayang karena itu ya. Bebo, kalau suami kamu menyembelih anak, lah setuju Bebo? Ikulah rahasia Ibrahim. Tapi ini perintah Allah. Bahwa Ibrahim itu bisa. Keluarga itu ayah, suami, istri, anak, semuanya sepakat sama-sama kokoh menjalankan perintah Allah kurban. Kok bisa? Apalagi ini kita tahu Ibu Nafa, Ibrahim itu mendapatkan anak itu di umur lanjut. Sering berdoa, Rabbi habli minas solihin, minta anak yang soleh. Jadi ini doa ini buat apa? Juga pelajaran pertama kita. Jadi ayah, hendak lawak bapak-bapak, acok-acok mendoakan anak awak yang soleh. Ya Pak? Acok-acok apa doa Pak? Karena anak soleh kolah yang barangkali hiasan, mahkota atau mahkota kita tuh dunia akhirat. Anak soleh. Bahkan Ibrahim itu tidak minta doanya anak kayu, anak wapangkai. Nah, tidak ada sejarah kita lihat Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, agar lawa anak yang kaya raya, yang punya banyak harta emas peraknya, atau yang punya pangkat jabatan tinggi. Tidak ada kita sejarahnya. Tapi Ibrahim, doa yang dia lantunkan itu sebagai seorang ayah adalah berdoa bagaimana mendapatkan anak yang soleh. Kita sepakat ya Bapak. Kalau ditanya awak kini maunya awak kalau boleh anak soleh atau anak kaya atau keduanya? Kalau keduanya tuh alhamdulillah. Tapi ini jarang-jarang ya Pak, jarang tapi ada alhamdulillah ada kan? Yang banyak kita lihat Ibu sekarang itu anak-anak yang nakal. Anak yang mempunyai perilaku yang kita menetaskan karena kalian Bapak. Jangan kita berharap senyum kalau dapat alhamdulillah Bapak, tapi ini sebagian apalagi sekarang kalau kita lihat perilaku anak-anak sekarang sebagian ya. Ada kenakalan remaja, tidak mau sholat, suka hura-hura, suka minuman keras, suka ada yang berzina, yang membantah melawan orang tuanya, suka menghardi orang tuanya. Bahkan ada anak sekarang Bapak yang memukul orang tuanya, menendang orang tuanya, bahkan ada yang membunuh orang tuanya. Minta balik nonda atau balik HP ranca, anda amur dilakaknya orang tuanya.
Ini bagian-bagian yang kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan anak-anak awak sadonya berapa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Ikulah bu yang sebenarnya awak harapkan. Dunia akhirat. Ketika ibu bapak nanti lah tiba masanya, ajal lah tiba. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun tu. Kalau tiba ajal waktu, itu tidak bisa Wak mundurkan dan tidak bisa kita majukan. Dan itu tidak tahu ada ibu apa. Tidak tahu ada mete. Bilulah masanya waktu itu. Apakah dipanggil beko malam sudah pengajian kok? Atau besok pagi? Atau besok cek lain? Tidak ada yang tahu deh ibu apa. Awallah banyak belajar di siko. Kematian itu sekejap mata. Makanya bahasa itu ayat itu macam fa iza jaa ajaluhum. Kalau tiba masanya ajal tu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa dimundur walaupun sesaat dan tidak bisa dimajukan. Tapi waktu kau disengaja tidak diberitahu oleh Allah Ibu. Agar awak selalu siap. Siap dengan amal-amal terbaik. Siap dengan jauh dari perbuatan dosa-dosa. Inilah anak soleh tadi. Jadi kalau betul lama meninggal Ibu apa? Yakinlah Ibu. Yang kita harapkan mulai nanti awak dimasukkan ke liang lahat Ibu, alam barzakh. Kalau bertanya anak arwah dari anak Ibu apa? Kalau meninggal apa nawa arwah dari anak? Doa anak yang soleh. Bisa arwah pakai jabatannya Bu? Bisa Bu? Tidak bisa. Tidak ada guna. Sawilah apa saja. Yang ini mohon maaf nih pangkat jabatan dunia. Di level pemerintahan, di level militer, di level masyarakat, semua pangkat jabatan anak kita, walaupun hari ini merasa senang, lah bangga lah berhasil, lah rasanya mau anak berhasil ada karajonya ada pangkat jabatannya, tapi itu tidak bisa dan tidak berguna bagi awak menolong nanti di alam barzakh. Tidak bisa. Tapi yang menolong awak dalam bahasa besar itu adalah doanya. Doa anak yang soleh. Maka kalau cara kacamata akhirat Ibu apa? Ada anak yang soleh yang selalu sholat mau berdoa kepada awak, walaupun pangkat dunia dia tidak ada, hartanya mungkin biasa-biasa saja, tapi dia selalu berdoa kepada Allah. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu selalu keluar dari bibirnya nih dalam salatnya. Jauh lebih baik dan kita harapkan dibanding anak yang kaya raya, pangkatnya tinggi, banyak hartanya, tapi dia tidak sholat. Yakinlah tuh. Dia aja tidak sholat, bagaimana nanti berdoa pada kita? Ambil firli, Allah mafirli wali walidayya. Dia untuk dirinya dia tidak sholat. Sekarang ini banyak anak-anak yang tidak sholat, banyak. Bapak tahu? Iko bisa wak nilai ada satu sisi wak menilainya, mete. Dari segi kami ketika sebagai tugas penghulu itu memeriksa calon pengantin. Itu banyak kita temukan. Jarang ada yang lama tidak sholat, tidak pandai ngaji dan sebagainya lah. Nah, karena itulah satu rahasia keberhasilan Ibrahim, keluarga Ibrahim itu dalam hari-harinya banyak doa-doa terucap, doa anak yang soleh. Ibu apa lah ibu doa anak taruh ibu Bu? Dia anak yang soleh lah ibu. Alhamdulillah. Itu jangan lupa ya Pak ya. Nah, ini di hari kita. Dimanapun anak kita, mungkin anak kita tuh sekarang ini malu lah, namanya anak itu kita kan juga punya anak. Tidak semuanya yang selalu kita harapkan. Awak ingin kamu dia, milih kayak Lia. Kita mau ke kanan, dia kanan ke kiri. Karena itu pondasi pertama itulah perbanyaklah doa agar Allah berikan hidayah pada anak kita. Karena
kita ini manusia yang lemah, yang hanya bisa berdoa, memancing hidayah namanya. Tapi yang memberikan hidayah ke hati anak itu adalah Allah. Allah yang bisa berdoa. Dan kita tidak bisa paksakan hidayah itu masuk kepada anak kita berdoa. Tidak bisa, waduh. Yang membolak-balikkan hati anak-anak kita termasuk kita ini, siapa yang berdoa? Allah yang membolak-balikkan hati. Termasuk awak. Karena tiba masanya bana taat, ya Pak ya. Tahajud enggak ke surau. Ndak amuh tinggal tahajud. Ya, Bu. Ndak amuh tinggal puasa sunat waduh, Senin Kamis. Itu sarang tiba taatnya tuh, Bu. Karena dibalikkan hati kita tuh dengan taat. Apa-apa ndak mau tinggal jemaah awak dah, Pak. Ketika dibalikkan hati itu, yakin awak bagaimanapun kondisi saya harus salat berjamaah di masjid. Nah, itu serang kuatnya tuh, Pak Ibu. Serang naik kan? Allah sedang letakkan hati kita tuh takut gitu. Apapun kondisi awak kamu saja. Bahkan kita tidak ingin terlambat ibadah. Bagaimana caranya? Kita menunggu azan. Nah kan kalau dalam kajian fikih mengatakan afdalus sholat itu kan fi awali waktiha. Ya Pak Ibu? Sholat yang paling afdal tuh di awal waktu. Sama dia tuh. Tapi berarti di awal waktu itu Pak Ibu, dia sholat pasti di awal waktu itu, Bu. Nggak mau ketinggalan. Tapi ada yang lebih hebat dari itu, Bu, apa? Dia tampil menunggu waktu sholat. Nah, alun tiba azan dia lah standby di masjid dia, Pak. Lah dulunya kamu saji daripada azan dikumandangkan, dia menunggu. Nah, kau sedang nanya nyaman ke Pak? Dia menunggu sholat. Karena Allah sedang balik karena jauh itu ingin lebih baik dalam ibadah kita. Tapi ada masanya di sisi lain kita lalai hati kita. Jangankan kita menunggu waktu sholat, jangankan ketika azan orang kita langsung bergegas ke masjid berwudu, bahkanlah azan orang kita biasa saja. Lewat 1 menit, 2 menit, 10 menit, tahu kadang ada awak dunia menyibukkan kita ibu apa? Oh karajo tangguang, kok manggalih tangguang. Orang sedang belanja lo di kadaya Pak. Sehingga melalaikan kita. Inilah namanya pada saat itu Allah balikkan hati kita sehingga kita tidak yakin dan bahkan lebih kuat rasanya kita lanjutkan transaksi kita itu, perdagangan kita itu dibanding kita segera untuk melaksanakan ibadah salat. Maka itu berapa? Di antara juga doa, di samping tadi doa itu Rabbi habli minas sholihin. Ada doa agar hati waktu diteguhkan oleh Allah. Ada yang apa? Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana. Kalau untuk bahasa sabbit qalbi. Duhai ya Allah yang Maha membolak-balikkan hati. Sabbit qalbi. Balikkanlah, teguhkanlah hatiku ini ala dinika, kepada jalan agamamu, wa ala ta'atik, dan ketaatan kepadamu. Kita minta pada Allah, Allah lah nanti yang akan meletakkan, menempatkan kita. Kita tidak bisa merubah hati manusia. Apa buktinya? Bahkan Nabi sendiri tidak bisa membuat hati keluarganya itu patuh pada Allah. Nah, Nabi Nuh ya, tidak bisanya membuat anak itu kan itu dah patuh. Kecan naiklah ke kapal, akan tiba banjir kadang. Kok ayah mengecek kok? Tidak mau dia lah ayahnya. Saya nanti akan naik ke puncak bukit. Tidak patuhnya. Tidak bisa mengajak istrinya. Atau istri tidak bisa mengajak suaminya. Kalau yang kedua-duanya itu itulah keluarga Abu Lahab. Itu kedua-duanya kacau. Suami istri kacau. Kau jangan sampai dapat dawak ke Pak. Sampai awak meninggal, mereka berdakwah. Jangan sampai awak tergolong keluarga yang nanti di akhir kehidupan tuh tergolong orang yang durhaka pada Allah. Kalau Fir'aun, baik istrinya Bu. Istrinya rancak, Fir'aunnya mana nenda ya Pak? Ada meletukin itu Bang. Istrinya soleh, ya Bu.
Ibu yang soleh kok rasanya udah walai soleh-soleh lah bu. Istri ibu yang solehah gini kok bu. Ibu yang diem saja lah udah lepas taat semua yang solehnya ibu. Alhamdulillah. Surah tadi ibu ya. Karena juga ini seandainya pun ada yang suaminya masih mungkin belum taat ibu Bapak, tetaplah ibu berdoa pada Allah. Nah, karena itu kita juga banyak melayani ibu Bapak cerita istri-istri yang suaminya itu jauh dari ajaran agama. Karena memang kehidupan ada istrinya yang soleha diberikan ujian oleh Allah dapat suami yang tidak sholat, suami yang suka berjudi, suami yang banyak waktunya bermain dengan kawan-kawannya di lakau domino daripada waktu untuk istrinya. Berarti ini ujian berat bagi ibu. Baca caranya berdoa pada Allah. Nah, ibu-ibu tidak akan bisa memaksa hati suaminya yang belum taat pada Allah, tapi mintalah pada Allah mudah-mudahan nanti jalan doa-doa ibu-ibu itu bisa menjadi pengantar suami itu terbuka hatinya kembali kepada ajaran agama kita. Kembali kepada yang sebenarnya, menjadi suami yang teladan bagi istri dan anak-anaknya. Juga awak Bapak. Tidak sadar awak, kok mungkin yang kamu saja kok ada yang patuh istri awak. Awak diuji kadang-kadang dengan istri yang durhaka gitu. Istri yang pahlawan. Apalagi kini banyak istri-istri yang gajinya Mbak kadang pada awak lah Pak. Lah mulanya ini sebagian ya Pak. Ini ujian. Sehingga dia tidak lagi menempatkan merasa posisinya lebih tinggi, kadang-kadang tidak patuh lagi pada suaminya. Jadi balik kepada kajian tadi. Ini yang pertama. Kita berharap tadi karena kita tidak bisa membolak-balikkan hati manusia termasuk anak kita menjadi anak yang soleh, juga perbanyak doa bagaimana keluarga kita itu menjadi keluarga yang selalu dalam hatinya terbuat kepada agama. Nah, balik kita kepada ayat tadi lewat. Jadi ayat tadi falamman. Jadi cerita dari Ibrahim bin apa? Di antara satu rahasia pertamanya adalah perbanyak doa agar menjadi anak-anaknya soleh. Nah, kita lihat ayat kedua. Nah, bahasa itu Ibrahim itu. Nah, ketika Ibrahim selalu berdoa mendapatkan anak yang soleh, belum diberikan, sampailah pada usia dia lanjut. Lah tuh, kalau logika akalnya Bu Bapak, pasang suami istri Ibrahim dan Siti Hajar tuh, lah tuh yang kalau masuk ini kan lah menopause lagi kalau bahasanya ya. Lah tuh, tetapi dia tetap tidak putus asa dengan doa-doanya. Dia selalu berdoa minta anak kepada Allah. Maka di situ juga bisa pelajaran. Seandainya ibu bapak belum diberikan rezeki oleh Allah, tidak boleh putus asa, terus berusaha dan berdoa. Karena Allah yang memberikan nanti rahasianya. Termasuk ibu bapak mungkin ada anaknya, menantunya belum diberikan rezeki oleh Allah, yang masih berkemungkinan melahirkan, doakan boleh capek awak dapat cucu. Nah, kita bantu dengan doa-doa kita ibu bapak. Karena persoalan anak itu rahasia Allah. Jadilah lanjut begitu berharap Ibrahim inginlah punya anak, ingin menggendong anak. Maka pada saat yang ditentukan oleh Allah, diberilah dia ibu bapak kabar gembira dengan lahirnya seorang anak tadi. Lahirlah namanya Ismail. Ini kan ceritanya kalau cerita itu kan ketika dia sudah tua itu nanti Ibrahim bersidi dengan juga Siti Sarah yang lebih duluan lahir, yang lebih muda gitu kan. Anaknya juga lahir Ishak. Kemudian juga Ibrahim dengan Siti Sarah lahirlah anaknya pada masa usia tua itu namanya Ismail. Berarti kalaulah tulah begitu rindu ibu. Pada saat Ibrahim dan istrinya itu sangat merindukan anak, dia anak. Senang nggak hati apa ibu? Begitu senang. Jangan kan anak lewat kini, Papa, Pak Haji, senang wak bacucu ya Pak, Pak Haji, mana senang wak, rindu nih. Lalu lahirlah Ismail, lahir, kemudian dibesarkan tambah besar, sampailah umurnya bisa membantu berusaha. Ini bahasa ini. Ketika Ismail itu gadang, falamma, maka tatkala Ismail itu balagha ma'ahu sa'ya, lah sampai dia umur sanggup berusaha bersama Ibrahim,
Berarti lah gadang tuh. Ulama menafsirkan sebagian umurnya lebih kurang 13 tahun. Lah remaja. 13 tahun berarti lah tamat SD lah ya. Ya. 12 tahun tamat SD. Lah mulai gadang. Maka pada saat itulah tiba perintah Allah. Datang mimpi. Mimpi kok bagi Nabi itu adalah wahyu, syariat agama yang wajib ditunaikan. Maka pada saat Ismail telah mulai gadang, lah mulai mungkin umurnya kelas 6 atau tamat SD itu, tibalah mimpi ke Ibrahim, wahyu dari Allah. Pada saat itu, falamma balagha ma'ahu sa'ya, pada saat umur Ismail telah sampailah mulai gadang, qala ya bunayya inni ara fil manam. Akhirnya berkatalah Ibrahim kepada anaknya Ismail tuh, karena perintah ke mimpi dia menyembelih. Ya. Dia tidak langsung menyembelih dah. Coba. Walaupun perintah Pak Ibu, tahu kok perintah agama dari Allah, tiba ke mimpinya, tidak langsung disembelihnya Ismail ya benar. Tapi dia apa yang dilakukan? Kau pelajaran. Qala ya bunayya inni ara fil manam. Oh nak sayang, wahai anakku, ini sesungguhnya aku ayah ara fil manam, ayah memimpi malam nak. Ayah diperintahkan anni ini ara fil manam, anni azbahuka. Mimpi ayah kena. Ayah disuruh Allah untuk menyembelihmu. Inilah yang benar, Pak. Berarti apa risiko yang pertama, Pak? Musyawarah. Nah, terhadap keputusan sesuatu hal yang besar, menyangkut anak-anak awak, apabila mulai gadangnya, sebagai ayah, tidak boleh langsung saja mengerjakan perintah. Musyawarah dulu dengan anak kita. Wah, minta pendapatnya dulu. Kan ini masanya. Ini ara fil manam, ayah melihat dalam mimpi nak, anni azbahuka, ayah disuruh. Bahasanya ayah bermimpi disuruh Allah untuk menyembelihmu sebagai sebuah perintah syariat agama. Lalu fanzur. Maka pikirlah nak. Bagaimana? Fanzur madza tara. Lihatlah nak, renungkanlah nak, pikirkanlah madza tara. Bagaimana pendapatmu nak? Jadi ditanya anaknya, hebat diskusinya. Ibu, kamu nyembelih anak, suami awak, ditanya anak lelok. Itu bahasanya. Wah Ismail, ayah diperintahkan menyembelihmu. Pikirkanlah nak, bagaimana pendapatmu? Jadi diminta tanya. Kalau musyawarah hebat antara Ibrahim dan Ismail, itu juga harus ambil contoh ya Pak. Bagaimana musyawarah keluarga? Musyawarah ayah dengan anak terhadap sebuah keputusan-keputusan yang besar. Nah. Lalu pelajar Ismail, kita bayangkan kan ya Pak. Akan sulitlah membayangkan dulu. Nah, seandainya seorang ayah mengatakan pada anaknya hari ini bahwa dia akan membunuh anaknya itu, kalau boleh pakai ini, seandainya anak-anak kini, yang tidak ada bekal, nah barangkali yang kurang agamanya, bagi kaum Ibrahim itu, wak kecian karena awak lah gadang, ayah kau menyembelih, bagati. Ya Pak, apa yang pesannya Pak? Ya Pak Baji. Nah, Pak kira-kira itu Pak. Kan dona saya lah mulai gadang, lah kuat tenaganya, lah kamu SMP-nya. Nak sikolo. Kok lah dia yang ayah kau nyembelih diperintahkan di Allah, perintah. Tentu akan melawan. Ayah kau menyembelih awak. Ayah tu sembelih dulunya kan. Di antara yang benar Pak.
Tapi karena tadi konsep tadi Ismail yang sudah dari belum lahir lagi diberikan doa-doa anak yang soleh, bagaimana tentu Ibrahim mengasuh anaknya dengan ajaran tauhid. Nah ibu ya, Ibrahim itu mengasuh anaknya dengan ajaran tauhid yang benar. Jawaban Ismail. Mahalnya Pak Ibu? Tidak. Dia memberi jawaban yang mengejutkan dunia. Yang dakwah sangko-sangko. Apa kata Ibrahim? Qala, apa kata Ismail tadi? Qala ya abatif almatu maru. Berkata Ismail, wahai ayah, ya abatif al, kerjakanlah, karajuanlah, matu maru, apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Sadarkah Ismail bahwa dia diperintahkan mau disembelih, dikorbankan? Sadar, karena dia sudah besar. Tapi tadi karena dia tahu perintah Allah, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada ayahnya, apa katanya? Dia ikhlas. Karajuanlah ya. Apa yang diperintahkan Allah? Bahkan penutup ayat yang sangat luar biasa lagi, Bunda apa? Satajiduni insyaallah akan kau dapati aku dengan izin Allah minas sabirin, tergolong orang-orang yang sabar. Hebat bahasanya. Ayahnya disuruh menyembelih, kemudian dia berdoa mudah-mudahan, tetap dia berharap. Karena Ismail itu tahu Ibu apa? Bisa jadi nanti dia tidak sabar. Lah tahu beko dibaringkan mau disembelih, bisa saja dia tidak sabar Ismail ke apa? Melawannya, tidak jadi daya. Bisa dia lari, apalagi nanti pengaruh nanti bisikan-bisikan setan. Di samping disuruh ayahnya menyembelih, mengerjakan perintah Allah, dia juga berdoa, mudah-mudahan kau dapati aku. Insya Allah. Ini lagi Bu, hebat bahasanya. Dia tetap mengaitkan dengan izin Allah. Jadi semua kerja ini, apapun itu tidak akan terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Menjadi hamba yang sabar. Sabar dari apa Ibu Bapak? Sabar menjalankan perintah Allah. Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Maka kalah hebatnya, Bang. Hebat. Inilah keluarga teladan bagi awak Ibu Bapak. Ayah yang hebat, soleh, yang patuh pada Allah, apapun. Nah ini Bang. Perintah Allah, dia mau mengorbankan. Jangankan lagi harta dan sebagainya, bahkan pada saat lambang kecintanya kepada anak Ismail itu, ini yang diminta oleh Allah, dia laksanakan Ibu Bapak. Mari wak tiru Ibu Bapak. Ketika Ibrahim itu mau mengorbankan yang paling dia cintai, anaknya, ini lambang simbol bagi kita sekarang. Pertanyaan bagi awak, ketika Allah minta juga kita hari ini berkorban yang tidak anak, ya Pak, tetapi adalah hewan kurban. Kalau anak diminta kini oleh Allah, tak kamu nah, yang diminta sederhana kini, sembelih hewan kurban. Sikok para, kini 27 atau 28, 27, 28. Nah, hanya diminta pengorbanan uang 2.800.000. Nah, karena itu daripada pengamalan tadi dari cerita Ibrahim Tako, mari benar. Jangan sampai, ini maksudnya adalah ketika diberikan kelapangan rezeki hari ini, awak tidak sedang haji, tidak dapat panggilan tahun ini, maka mari wak bersama-sama ibu dan bapak ikut dalam peserta kurban. Ini satu wak benar. Inilah ibadah yang mulia karena banyak keutamaan-keutamaan yang diberikan Allah dalam syariat kurban. Nah, banyak hikmahnya. Jadi ikut kita. Nabi dalam satu hadis yang masyhur Ibu dan Bapak,
itu pernah mengecewakan terhadap awak-awak yang punya kelapangan rezeki. Apa kata Rasul? Mangkana lahu sa'atun. Siapa yang diberikan kelapangan rezeki, ada punya kelapangan, pitih lai, sadang lapang, nangka dimakan cukuy, artinya mampulah itu. Siapa mangkana lahu sa'atun? Siapa yang diberikan kelapang kemampuan untuk berkorban, walam yudahi, dan dia tidak melakukan kurban, tidak terpanggil hatinya, atau mungkin pura-pura tidak tahu, tidak melakukan pengorbanan, ikut peserta kurban, apa kata Rasul? Fala yaqrabanna musallana. Maka janganlah orang-orang ini mendekati tempat sholat kami. Berarti suku Nabi Pak Ibu? Tidak. Ditagah mendake itu dalam makna itu Pak. Ya Bu? Tidak boleh dake sampai semayang Nabi. Ini hadis Ibu Nafa, hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Jadi siang memiliki kelapang kata Nabi, tapi dia tidak berkorban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Ditanggah dengan. Berarti maknanya adalah Nabi kurang berkenan, tidak setuju terhadap umat-umatnya yang memiliki kelapangan rezeki, tapi tidak ikut berkorban. Ini yang lapang ya. Itu kalau bagi yang tidak mampu tentu lain ceritanya. Ada dua Ibu dapat tujuan ibadah korban. Nah, yang pertama berkait dengan haknya Allah. Nah, ibadah korban itu tujuannya Ibu dapat adalah untuk mendekatkan diri awak kepada Allah. Allah ingin dekat dengan Allah. Qariba yaqrabu kurban wa kurbanan. Itu kata-kata dari segi bahasa. Qariba yaqrabu kurban wa kurbanan. Jadi qariba itu asal katanya adalah kurban itu asal kata dasarnya adalah mendekat atau dekat. Jadi apa maknanya? Orang yang berkurban adalah orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan sebagian perintahnya, itulah menyembelih hewan kurban. Itu tujuan yang pertama dengan Allah, agar Allah ingin dake dengan Allah. Ya Pak Ibu, Allah ingin dake. Jangan wak jauh dari Allah. Yang kedua tujuan kurban itu secara sosial, agar nanti menggembirakan orang-orang fakir miskin. Karena dia diberikan nanti kupon lagi. Jadi diutamakan Ibu Napa ini diutamakan. Jangan sampai nanti di hari raya kurban tuh ada pula orang miskin yang tidak dapat bagian daging kurban. Ini untuk panitia nih Ibu Napa. Jangan sampai hati-hati ya Pak. Kalau barangkali kita yang diberikan kelapang kok mungkinlah acok Pak makan daging. Nah, boleh kita makan boleh. Tapi dengan nanti inilah diantaranya bagi mungkin saudara kita yang kurang diberi kelapangan rezeki seperti kita yang jarang makan daging, inilah sasaran utama tuh di hari kurban inilah harinya makan, menikmati bagaimana rahmat Allah dengan hewan kurban ke daging kurban. Jadi itulah yang kedua, makna sosial, bagaimana nanti penyebaran kepada orang-orang fakir miskin terutama bisa juga menikmati makanan enak, inilah daging kurban. Jadi dimensi sosial. Nah, sebagai penutup tausiah kita benar. Keutamaan ibadah kurban itu, ini ada hadis Nabi, satu hadis menyatakan, ma'amila benu Adam. Tidak ada amal ibnu Adam yauman nahri, pada hari nahar, hari kurban itu, hari haji itu, hari raya Idul Adha itu, amalan, tidak ada amal anak Adam pada hari raya hari nahar sebagai amalan ahabba ilallahi azza wa jalla, sebagai amalan yang paling dicintai oleh Allah, min hirakati damin, daripada amalan mengalirkan
darah hewan kurban mati daripada amalan yang lebih baik daripada menyembelih hewan kurban. Jadi yang pertama adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah di hari raya haji itu, hari nahar itu adalah menyembelih hewan kurban. Itu yang pertama. Berarti tergolong amalan yang paling dicintai oleh Allah. Nah, lalu paling bahasa hadisnya, wa innahu la ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya hewan-hewan kurban itu nanti akan datang di hari kiamat. Bikuruniha wa azlafiha wa ash'ariha, lengkap dengan tanduk-tanduknya, dengan kuku-kukunya, dan juga dengan rambutnya. Nanti datang dia nanti di hari kiamat. Menemui tentu orang yang berkorban sebagai kendaraannya nanti di akhirat, juga nanti sebagai penambah timbangan kebaikannya di akhirat nanti. Menjadi saksi bagi kita nanti yang berkorban. Lalu apa lagi kata Rasul? Wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla ayyafa'al ardi fatibu biha nafsan. Apa maksud pendapat? Bahwasanya pahala kurban itu capek langsung diterima Allah. Bagaimana capeknya? Lebih cepat daripada darah daging itu. Nah ini sebalikannya Bu. Ketika sembelih hewan kurban, baca Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berniat nanti para penyembelih itu baca bismillah dengan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika disembelih hewan kurban itu kan keluar darah. Sebelum darah itu jatuh ke lantai, ke bumi, ke rumput, ke tanah, pahalanya lah langsung diterima oleh Allah. Ini langsung. Nah, begitu cepat langsung diterima Allah. Inilah mananya wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla ayyaqa'a 'alal ardh. Pahala penyembelihan itu nanti akan langsung diangkat kepada Allah sebelum darah hewan kurban itu mengalir ke bumi di tempat di mana dia disembelih. Karena itu, nah ini ada semuanya ya, Pak. Karena itu, fatibu biha nafsan. Hendaklah orang yang berkorban itu membersihkan dirinya dengan sifat ikhlas berkorban. Ya Pak Ibu, di korban itu kita juga harus ikhlas lillahi ta'ala. Tidak boleh awak berkorban karena selain Allah subhanahu wa ta'ala. Jauhkanlah pujian manusia lain, karena kita berharap ikhlas karena Allah. Dan dalam ayat lain juga benar-benar disampaikan, yang sampai kepada Allah itu bukan daging. La yanalallaha luhumuha. Ini juga benar-benar adalah dalam surah Al-Hajj ayat yang ayat ke-22 itu, surat ke-22 itu disampaikan, la yanalallaha luhumuha. Sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, daging-daging hewan kurban, darah-darah hewan kurban itu, wala dima'uha, darah dan daging hewan kurban itu bukan itu yang tidak sampai kepada Allah. Walaki yanalu taqwa minkum. Tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan di antara kamu orang-orang yang berkorban. Jadi kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Langan tuh apa Ibu? Hah? Itu ada CCTV-nya, Bu. Nah, karena dingin-dingin lumayan. Jadi, itu tadi. Jadi gadang pahala. Sebagai ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian
dia nanti di akhirat datang juga kepada kita tentu dengan lengkap tanduknya, kukunya, rambutnya. Kemudian pahalanya langsung diterima Allah sebelum darahnya itu mengalir kepada bumi. Dan pernah juga ditanya Rasul Ibn apa? Wahai Rasulullah, ba'a gadangnya pahala kurban. Lalu Nabi mengatakan, di setiap helai rambutnya ada kebaikan pahala. Ya Pak Ibu? Ada yang tahu bara jumlah rambut Jawi di situ Pak Ibu? Awak langsung mengenal biaya mereka ya. Mereka suka kepala Jawi nanti. Aku tiba di makanya ya. Rambutnya. Lalu tanya bagaimana badannya, bulu-bulu di badannya yang lainnya Rasul. Nabi nyatakan di seluruh bulu-bulunya itu, baik di kepalanya, di rambutnya, di badannya, di seluruh badan hewan kurban itu dihitung sebagai satu kebaikan pahala. Artinya bara gadang itu diberikan pahala yang tidak bisa kita hitung. Itulah pahalanya hewan kurban. Di beberapa yang dimulakan Allah, inilah di antara bagian-bagian syariat kurban. Kita ambil tadi dasarnya keluarga Ibrahim. Maka mari kita diberikan kelapangan hari ini, kita ikut mendaftar sebagai peserta kurban. Mudah-mudahan Allah ridho dan nanti menerima ibadah kurban kita. Amin ya rabbal alamin. Inilah kita harapkan sebagai nanti pahala kita dunia nanti sampai akhirat. Mungkin inilah yang dapat kita sampaikan kajian tausiah kita malam hari ini, bermanfaat dan bisa menjadi tambahan amal ibadah baik yang menyampaikan. Terima kasih. Kita akhiri subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.